Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang besar selalu dibesarkan dengan derita-derita. Ku gapai rahmat Allah dengan memuliakan orang tua dan guru. Guru-guru kita, orang-orang mulia. Nah, orang mulia seperti mereka ini, saudariku sekalian, dibesarkannya bukan dengan kemanjaan hidup dunia, tapi justru dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derita demi derita. Saya punya guru Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Umur 9 tahun, 10 tahun ayahnya diculik. Sampai sekarang nih kuburnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid enggak ketahuan. Sampai saya belajar di sana, sampai saya keluar di sana, kita semua enggak ada yang tahu makamnya ayahandanya guru kami Habib Umar, karena sampai dengan waktu itu masih belum ketahuan kuburnya di mana, wafatnya kapan, meninggalnya kapan juga kita nggak tahu, karena meninggal dalam keadaan beliau diculik. Kayak apa rasanya teman-teman? Kayak apa rasanya anak umur 10 tahun ayahnya diculik? Coba tuh. Kayak apa rasanya ibunda beliau, seorang istri yang suaminya diculik. Ini kalau modelannya yang dapat ujian kayak begitu kita, yang tontonannya film Korea, sinetron Korea atau film India, waduh tuh bakalannya yang akan kami cari siapa yang telah menzolimi ayahanda kami, dan lihatlah kami akan balas sampai tetes darah penghabisan. Dendam ini harus dibayar tunai. Gitu tuh modelannya tuh. Betul apa enggak? Nah, yang modelannya baru digalakin dikit sama tetangga, liatin. Kalau ada apa-apa jangan salahin saya ya. Yang kalau disakitin dikit aja modelnya nggak akan saya maafin sampai akhirat. Apalagi bahasanya gini nih, tar di akhirat saya tuntut dia di hadapan Allah. Itu yang berani-berani ngomong kayak begitu, mau nuntut orang di hadapan Allah. Kamu apanya akhirat, panitia? Panitia akhirat tuh bagaimana nih, sampai modelannya tinggal mau nuntut-nuntut di akhirat. Kita sama dia sama-sama orang yang nyari rahmatnya Allah. Kita sama dia sama-sama orang-orang yang belum jelas nasib kita di akhirat nanti. Makanya yang kayak Habib Umar, kayak ibundanya, itu ibu-ibu sekalian, dari sejak hari-hari pertama ayahandanya diculik, mereka sudah bisa berdoa, ya Allah, kami sudah memaafkan mereka yang telah berbuat kezaliman kepada kami. Ya Allah, kami maafkan mereka semuanya ya Allah. Dari sejak hari-hari pertama, kata Habib Umar bin Hafid, sudah dimaafin. Tapi sepanjang hidup Hubaba Zahra itu, ibu-ibu sekalian, saya waktu pandemi nulis tentang Hubaba Zahra, ada salah satu dari ucapan putri beliau, saya minta kepada cucunya, anak dari guru saya Habib Umar bin Hafid, buat nulisin sejarahnya Hubaba Zahra, karena saya nggak banyak tahu. Saya hanya beberapa kali berjumpa dengan beliau, salaman, tapi kan sejarah kehidupannya seperti apa nggak saya tahu juga gitu. Cucunya kemudian nulisin buat saya, dan juga wawancara sama tante-tantenya, sama bibi-bibinya, masing-masing menceritakan tentang kisah Hubaba Zahra. Ada salah satunya ucapannya begini nih, saya ingat dulu semasa saya masih kecil, saya suka kebangun di waktu malam, terus saya pergi cari Umi. Saya buka pintunya udah jam 2, jam 3 malam.
beliau pasti sedang sholat malam, sedang ibadah malam. Kalau enggak lagi sholat, lagi sujud ruku gitu, atau kalau enggak beliau sedang berdoa dengan linangan air mata. Apa doanya menurutmu? Ya Allah, balaslah orang-orang yang telah menzalimiku. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Apa doanya? Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ridhoi kami, sayangi kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Itu yang selalu mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Minta agar Allah ridha. Bu, segitunya mereka. Nasabnya mulia, ibadahnya luar biasa, enggak pernah ngerjain dosa. Tapi kalau ditanya apa hajatmu, hajatnya bukan kepengen rumah besar, hajatnya bukan kepengen punya kendaraan mewah, hajatnya bukan kepengen untuk balas dendam kepada orang yang telah menzalimi mereka, akan tetapi hajatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang saya paling ingat dari Hubabah Zahra itu ingatan beliau tentang akhirat enggak pernah hilang dari pikirannya. Kami pernah satu hari lagi kumpul di Daruz Zahra, pondok pesantren kami, ada Hubabah Zahra, Ibunda Habib Umar bin Hafiz, guru kami ini ya. Malam-malam lagi baca Quran, ada yang baca, kemudian lagi baca qasidah gitu. Tiba-tiba lampu mati. Ini kebiasaan orang kita nih, orang Indonesia, kalau lampu mati kan langsung teriak, wah gitu kan. Semua tuh suaranya nyari sama kayak wah gitu. Kecuali suaranya Hubabah Zahra. Begitu lampu mati, begitu beliau langsung doa, Allahumma nawwir kuburona ya Rabb. Ya Allah, terangkan kubur kami ya Allah, sebab kami takut kegelapan, terangkan kubur kami ya Allah. Subhanallah. Orang yang ingatannya terhadap akhirat tidak pernah putus, selalu punya sambungan. Ibarat dunia akhirat ini ada sinyalnya. Kayak sekarang nih kan HP, ada dunia nyata, ada dunia maya. Nah ini mereka para wali-walinya Allah, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sinyal akhiratnya enggak pernah putus. Sinyal akhiratnya enggak pernah putus. Kita nih belajaran di sisa hidup kita ini, Bu, Kak, Dek, enggak ada tujuan hidup selain mendekatkanmu kepada ridha Allah. Enggak ada arti berlalunya waktu demi waktu. Enggak ada arti dari berlalunya hari demi hari kalau tidak mendekatkanmu kepada ridhonya Allah, kalau tidak mendekatkanmu kepada rahmatnya Allah. Bu, Kak, Dek, mau maksiat terus-terusan tuh nanti ngadep Allahnya kayak gimana nasibnya coba? Kamu mau ngurusin urusan dunia terus-terusan, sampai sholat nggak keburu, baca Quran nggak keburu, sholawatan nggak keburu. Kalau kamu cara hidupnya kayak begitu, nanti ngadep Allah kayak gimana nasibmu? Ini yang adik-adik nih, pacaran aja nggak kelar-kelar, putus dari yang satu cari lagi yang lain, putus lagi dari yang satu cari lagi yang lain. Dek, menurut kamu hidup cuman buat untuk urusan itu gitu? Para istri ada banyak yang ketika menjadi seorang istri dia kemudian mendewakan suaminya. Segala-gala urusan suaminya, yang penting suami saya senang, asalkan suami saya senang. Segala-gala dia kerjakan untuk suaminya, untuk suaminya. Hati-hati, suamimu itu bukanlah yang dapat menyelamatkanmu.
kamu harus hormat sama suami itu betul. Kamu harus hargai dia, kamu nggak boleh sia-siakan dia, itu betul. Akan tetapi kamu kerjakan segala sesuatu hanya untuk mencari-cari cintanya, kamu hanya akan berjumpa dengan kekecewaan. Nanti kecewa. Jangan cintai suamimu 100%. Jangan. Nanti kalau ada apa-apa, kamunya jadi hilang. Suamimu naksir perempuan lain, kamu udah jadi kayak mayat hidup. Karena hidupnya aku hidup untuk membahagiakan suamiku. Jangan gitu. Dia adalah jantung hatiku. Kalau dia pergi, kamu gak punya hati. Kamu gak punya jantung. Jangan gitu caranya hidup, jangan gitu. Suamiku adalah segalanya bagiku, bukan. Dia bukan segalanya bagimu, bukan. Anak-anakku adalah segalanya bagiku, bukan. Nanti kamu ditinggal anakmu susah hatimu. Bukan. Anakmu bukan segalanya bagimu. Orang tuaku adalah segalanya bagiku, bukan. Apalagi yang bukan siapa-siapa nih adik-adik nih. Kamu adalah segalanya bagiku. Padahal anak tangga sebelah gak ikut melahirkanmu, gak ikut kerja buat nafkahin kamu. Tiba-tiba aja kamu adalah segalanya bagiku. Dari mana ceritanya? Tidak pernah ada siapapun menjadi segalanya bagimu. Yang segalanya bagimu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Itu baru segalanya bagimu. Kalau kamu sampai ditinggal sama Allah, kamu kehilangan segalanya. Karenanya jangan berketerusan meninggalkan dosa, takut Allah subhanahu wa ta'ala nanti meninggalkanmu. Jangan terus-terusan mengerjakan dosa, takut Allah subhanahu wa ta'ala nanti meninggalkanmu. Paham sampai sini Bu? Paham sampai sini nak? Jadi yang pada punya pacar putusin. Ibu-ibu yang pada punya hutang, yang pakai bunga, pakai riba, cepet-cepet bayarin. Mau dosa kok terus-terusan kayak begitu Bu? Kamu pikir nggak dosa? Dosa itu tuh, dosa. Tinggalin dosa apapun bentuknya, biar kita nggak ditinggalin sama Allah. Karena kalau udah ditinggalin sama Allah, kita hancur. Katanya Nabi Allah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada diri-diri kami. Kami telah berbuat banyak dosa. Illam taufir lana, jika engkau enggak ampunin, wa tarhamna, jika engkau tidak sayangi kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk dari orang-orang yang rugi, orang-orang yang hancur. Segitunya Nabi Bu. Nabi kalau ditinggalin Allah hancur. Segitunya Nabi, kalau ditinggalin sama Allah hancur. Nabi itu orang tercinta di sisi Allah. Kalau ditinggalin sama Allah nggak jadi apa-apa. Apalagi saya, apalagi kamu. Kalau Allah tinggalin kamu jadi apa? Jangan tinggal Allah. Jangan tinggal Allah. Sholat dijaga yang benar. Jangan cuman kalau ada waktu sholat
Justru waktumu buat sholat. Jangan dibalik-balik hidup tuh. Siang-siang nih, Ustazah, kalau lagi kita sibuk gitu Ustazah, boleh gak sih sholat kita jamak? Sibuk apa? Ya belanja Ustazah. Di mana? Keluar kota? Enggak sih Ustazah, di pasar deket sini nih beli kentang, beli tomat. Masa sholat kamu mau kamu bandingkan sama kentang sama tomat? Enggak bisa gitu. Saya sibuk Ustazah, jadinya enggak keburu sholat. Sibuk apa? Sibuk masak. Bu, hidup itu buat taat. Ya Bu ya? Hidup itu untuk taat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Hidup ini hanya sesaat, jadikanlah ladang taat. Sampai kapan Ustazah kita mesti susah-susah ngerjain taat? Sampai kapan? Ibu kalau bicara susah semua orang juga susah. Dan jauh lebih enak kalau susahnya kita itu dalam jalan taat. Sebab kita masih bisa ngarep di akhirat nanti, kita masih bisa seneng. Kamu pikir orang yang gak beriman kepada Allah hidupnya seneng terus-terusan? Enggak Bu. Yang kelaparan, yang kemiskinan, yang kesusahan, yang ditinggalkan oleh orang tersayang, yang dikasih sakit dan mereka gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Kebayang, udahlah hidupnya susah, di akhirat juga susah. Kalau kita kan enak. Ibu-ibu saudaraku sekalian, nih dengerin saya. Saya kalau lagi datang kesusahan-kesusahan dalam hidup, emang pernah Ustazah? Kan saya udah bilang tadi, orang tuh akan dibesarkan dengan penderitaan. Yang namanya orang hidup mah udah pasti aja Bu, banyak ujiannya, namanya juga hidup. Kalau banyak cucian kotornya namanya. Jadi udah pasti tuh, yang namanya hidup udah pasti aja ada kesusahan-kesusahannya. Saya kalau lagi dikasih kesusahan dalam hidup, ada hadisnya Nabi yang bikin tenang hati saya. Saya pasti akan mikir, gak apa-apa deh, hidup susah kan juga ada waktunya. Ini sekarang memang lagi waktunya aja, susah. Bentar aja kok, tungguin aja. Tungguin. Badai pasti berlalu. Hujan pasti akan reda. Abisnya gitu saya ingat-ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang begini nih, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar sampai kamu dapat berjumpa denganku di depan telagaku. Jadi ibu kalau lagi susah-susah sama hidup Bu, ibu ingetin hadis itu terus. Yang sabar, kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Nabi bilang, pesen sama kita umatnya, yang sabar. Yang sekarang lagi kepanasan, ingetin hadisnya Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar sampai nanti ada waktunya kamu datang di depan telagaku, kamu berjumpa denganku di depan telagaku. Kalau di akhirat nanti Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad, Bu, gak ada artinya kesusahan hidup di atas muka bumi ini. Itu adalah harga yang pantas. Andai nih, andai ada orang sepanjang hidupnya umur 50 tahun sampai mati, hidupnya sakit terus-terusan. Andai dari lahir sampai mati hidupnya sakit terus-terusan. Tapi dia cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun cinta sama dia. Andai, meskipun juga kayaknya gak ada orang hidup 50 tahun sakit terus-terusan ya Bu ya.
Tapi andai kamu punya hidup dari sejak lahir sampai mati, sakit aja kamu. Tapi kamu cinta sama Nabi Muhammad cinta sama kamu. Kalau nanti kamu ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu bisa pandang wajah Nabi Muhammad, kamu ketemu sama Nabi Muhammad. Itu Bu, kamu merasa bahwa hidupmu di atas muka bumi 50 tahun yang penuh dengan kesakitan, itu adalah harga yang pantas untuk dibayar dengan pertemuan dengan Nabi Muhammad. Bahkan terlalu murah. Kamu akan merasa, ya ampun, gak ada papanya ya kesusahan saya di dunia. Ternyata saya sekarang bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Andai kamu di dunia hidup miskin, gak pernah tahu nikmatnya makanan, gak pernah tahu nikmatnya kendaraan yang bagus. Misal, meskipun saya yakin nikmatnya makanan tuh nggak tergantung harga, betul nggak? Bu, saya udah makan segala macam jenis makanan, bahkan yang di luar negeri, harga makanan yang satu porsinya hampir 1 juta gitu, pernah disuguhin saya Bu. Makanan mahal-mahal itu saya pernah suguhin. Tapi kalau ibu tanya, Ustazah, favoritnya makan apa Ustazah? Kalau lagi lapar makan nasi putih pakai sambal, pakai ikan asin, sayur asam sama tempe goreng. Berapa tuh harganya? Ya ampun, murah banget. Kenapa gitu? Karena memang yang namanya nikmatnya makanan tuh nggak pada harga kan gitu. Tapi andai seumur hidup tuh kamu nggak pernah tahu nikmatnya makanan, kamu nggak pernah dikasih sama Allah nikmatnya kendaraan, nikmatnya tidur nyenyak, nggak pernah misalnya. Itu juga mustahil kan? Kita hidup nih kan alhamdulillah aja tidur masih nyenyak. Jangankan di tempat tidur yang nyaman, ada AC misal. Nih ibu-ibu di pengajian segera ini aja ada yang ngantuk. Ada tuh saya liatin. Kelihatan kayak khusyuk gitu gini nih. Padahal tidur. Masya Allah, Masya Allah. Tapi andai ada orang sepanjang hidupnya nggak pernah tahu nikmatnya makanan, nggak pernah tahu nikmatnya tidur nyenyak, nggak pernah tahu nikmatnya keadaan-keadaan yang menyenangkan. Misal andai, tapi di akhirat kemudian dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, Bu, itu harga yang sangat murah untuk sebuah perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Murah buat ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, ibu camkan ucapan saya. Andai seumur hidup, anggap umur kamu panjang sampai dengan 100 tahun. Anggap 100 tahun tersebut kamu makan enak terus, kamu tidur nyenyak terus, padahal itu mustahil. Gak ada orang kayak begitu. Tapi andai nggak ada orang meninggal dunia yang dia cintai, itu juga lebih mustahil lagi Bu ya. Apalagi mengingat umur 100 tahun gitu, dia nggak kehilangan orang tuanya, nggak kehilangan suaminya, berarti kan orang tuanya umur berapa tuh? Seneng terus hidupnya, nggak pernah sakit, nggak pernah sulit, rumah nggak pernah kebocoran misal. Ya Bu, misal nggak pernah sakit. Umur 100 tahun, tapi di akhirat nanti dia nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Andai dia disayang sama suaminya nggak pernah berpaling hati dari dia, diperlakukan dengan sangat penuh cinta sama suaminya.
anak-anaknya hormat sama dia, anak-anaknya sayang sama dia. Misal sampai 100 tahun hidupnya, meninggal dunia di akhirat, ternyata dia nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Hidupnya hanya akan berisi dengan penyesalan. Air mata darah sesudah air matanya habis di akhirat. Dia gigit-gigit tangannya karena menyesal sepanjang padang mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ada orang, kata Allah, menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Sepanjang mahsyar, guru kami Habib Umar bercerita, digigiti tuh tangan-tangannya, 2 tangannya sampai habis 1 siku. Berdarah-darah, terus aja digigiti tangannya karena menyesal. Nyesel banget. Kenapa gitu? Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul, si orang yang nyesel tadi ini bilang, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai waktu di dunia aku menjalin hubungan, mengenalkanku kepada Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia aku hidup dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad, hingga hari ini saya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sekarang nyesel kenapa saya nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Nyesel saya nggak bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Nyesel saya nggak bisa dekat sama Nabi Muhammad. Nyesel saya nggak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Nih kita nih hidup juga seneng-seneng banget juga enggak. Susah-susah banget juga enggak. Ada waktunya kita seneng, ada waktunya kita susah, ya kan? Kita jadikan waktu hidup kita ini sarana buat dapat rahmatnya Allah, sarana buat nanti di akhirat ketemu sama Nabi Muhammad. Salah satu caranya, yang hormat sama orang tua, yang sayang sama guru, yang hormat sama orang tua, yang sayang sama guru. Itu cara kita jalanin hidup. Yang hormat sama yang tua, bahkan yang sayang sama yang muda, bahkan Nabi Muhammad nyebutnya begitu. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk kelompok kami orang yang gak bisa hormat sama yang tua, gak bisa sayang sama yang muda. Kalau orang tuamu sedang menyulitkanmu, membebanimu, yang sabar. Itu tadi kan memang hidup mah isinya gitu, Bu. Isinya ujian demi ujian. Kalau kamu sama Allah Subhanahu wa taala, diuji Allah Subhanahu wa taala berupa orang tua yang menyulitkan kehidupanmu, tetaplah berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Punya orang tua tuh disayangin. Tapi orang tua saya nggak soleh, nggak soleha, ustazah. Bu, Kak, Dek, Nak, bukan kewajibanmu untuk menjadikan orang tuamu soleh-solehah. Kewajibanmu adalah untuk berbakti kepada orang tuamu. Sambil kamu terus doain, sambil kamu terus doain, orang tua tuh punya berkahnya tersendiri. Orang tua punya nilainya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu punya orang tua yang soleh-soleha, alhamdulillah gampang baktiinnya. Tapi kalau kamu punya orang tua yang kurang soleh atau enggak soleha, tetaplah bersabar menghadapinya. Tetaplah yang sabar ngadepin orang tuamu sambil terus didoain, terus didoain. Kamu tidak bisa milih dari orang tua yang seperti apa kamu lahir di atas muka bumi. Tapi kamu bisa milih perlakuan macam apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu di atas muka bumi ini. Makanya Allah tuh ketika berpesan sama kita untuk baik sama orang tua, Allah bilangnya wa wasainal insana biwalidayh. Kata Allah, aku Allah berpesan kepadamu untuk baik sama orang tuamu. Jadi enggak lihat siapa orang tuamu, kita lihatnya ini adalah pesan Allah. Kita jalankan pesan Allah sebagaimana mestinya, bakti sama orang tua kita. Insya Allah. Gak banyak-banyak yang mau saya sampaikan. Pokoknya hidup isinya sabar. Sabar aja dah jalanin kehidupan. Emang gak akan pernah selesai sih Bu ujian mah Bu, udah pasti ada aja. Ya Bu ya? Udah pasti ada aja orang hidup mau udah pasti aja. Mau jadi siapa pasti aja ada ujian dalam kehidupan. Akan tetapi kita tetap ada di jalan Allah, kita tetap bersabar menjalani kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ngarep rahmatnya Allah, kita ngarep perjumpaan dengan Nabi Muhammad sampai datang ajal menjemput kita, kita dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan saya. Yang sabar jalanin kehidupan. Pesan saya, tetaplah berada di jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, yang sabar ngadepin apapun, ngadepin siapapun sampai datang ajal menjemputmu, tetaplah jadi orang yang baik. Insya Allah. Yang jadi istri, biar jadi istri yang baik kepada suaminya. Yang jadi anak masih pada punya orang tua yang baik sama orang tuanya. Yang jadi ibu, didik anak-anaknya yang baik, didik anak-anaknya yang ikhlas. Bu, yang ikhlas didik anak, gak usah ngarep. Nih anak nih saya gedein, saya didik biar nanti gedenya jadi orang besar, nanti dia yang ngurusin saya. Gak usah. Kita urusin sekarang biar nanti kalau kita tua dia yang ngurusin kita. Jangan gak ikhlas kayak begitu. Ya Bu ya, ngurusin anak mah yang ikhlas saja. Kenapa kamu harus membesarkan anakmu, ngasih makanan yang bergizi buat mereka, nyekolahin mereka di sekolah yang bagus, ngajarin mereka ngaji, ngajarin mereka sholat, ngajarin mereka berhitung, membaca dan seterusnya. Jangan kamu mikir saya urusin sekarang biar dia ngurusin saya di masa tua saya. Enggak gitu. Tapi kamu mikir saya jalanin amanat dari Allah. Anak saya ini hambanya Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa taala buat saya gedein dia mengikuti ajaran yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar saya di akhirat nanti enggak nyesel, biar saya di hari akhirat nanti disayang sama Allah. Saya sayangin anak saya biar saya di akhirat disayang sama Allah. Saya sayangin orang tua saya biar di hari akhirat saya disayang sama Allah. Saya sayangin suami saya di dunia biar saya di hari akhirat disayang sama Allah. Gitu mikirnya. Yang ikhlas. Buat baik sama guru gitu juga yang ikhlas. Saya hikmah sama guru biar saya ada dalam doa-doanya guru saya. Nah itu masih ngarep namanya. Biar orang tahu nih kalau saya ini
yang paling deket sama guru saya. Biar orang pada hormatin saya. Enggak gitu, enggak gitu. Kamu khidmah sama guru niatnya yang ikhlas. Saya sayangi guru-guru saya biar Allah sayang sama saya. Itu satu. Sama yang kedua, saya sayangin guru saya biar Nabi Muhammad sayang sama saya. Sebab kalau enggak karena guru saya enggak kenal sama Nabi Muhammad. Jadi saya sayangin guru saya sebagai jalan saya menuju Nabi Muhammad. Saya sayangin guru saya khidmah guru saya biar Nabi Muhammad berkenan untuk memandang dan berjumpa dengan saya di akhirat nanti. Yang bakti sama orang tua biar disayang sama Nabi Muhammad di akhirat. Nabi senang sama anak-anak yang waktu hidup di dunia berbakti sama orang tuanya. Yang benar mas suami, yang benar mas suami, Bu, jangan tega-tega nyakitin hatinya. Jangan sia-siakan suamimu biar kamu disayang sama Nabi Muhammad. Biar kamu nanti pantas ketemu sama Nabi Muhammad. Kamu pikir mau Nabi di akhirat nanti ketemu sama istri-istri yang suka galakin suaminya? Coba kamu bayangin. Di akhirat nanti kiranya Nabi mau gitu. Di belakangnya ada perempuan-perempuan yang kalau lagi marah sama suaminya matanya mau keluar. Yang suka ngomong sama suaminya, kalau kamu gak bawa duit jangan pulang sekalian. Kamu pikir Nabi mau gitu? Di belakangnya ada perempuan-perempuan model seperti itu? Enggak Bu, enggak. Makanya yang taubat yang benar. Yang benar mas suami. Yang benar, yang hormat. Jangan sia-siakan suamimu, siapapun suamimu. Sebab ia adalah jalanmu untuk masuk dalam surga. Dan ia adalah pintumu untuk bisa mendapatkan keridhoannya Nabi Muhammad. Yang sayang sama anak, biar Nabi Muhammad sayang sama kamu. Tiap kali mau galakin anak, ingat, anakmu selain lahir dari rahimmu, ia adalah umat Nabi Muhammad. Bu, anak kamu tuh umatnya Nabi Muhammad. Nabinya sayang sama kamu. Kalau kamu jewer, selain dari anakmu yang sakit, Nabi Muhammad juga ikut sakit. Katanya Nabi Muhammad, lan asaba ahadukum bisyaukatin illa wa ajid ala muhafiz sadri. Tidaklah salah satu di antara kalian umat kena tusuk duri di kakinya, melainkan saya ikut merasakan pedihnya di dalam hati saya. Nabi segitu sayangnya sama umat. Ibu jangan gampang jewer anakmu Bu, nabinya ikut sakit. Sebab dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Jangan gampang ngata-ngatain anak, biarin Ustazah tuh anak saya sendiri kok, Ustazah kok ngatur-ngatur. Bukan, bukan saya mau mengaturmu, biar kamu di akhiratnya selamat. Biar kamu di akhiratnya disayang sama Nabi Muhammad. Biar kamu di akhirat bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ingat, anak kamu itu bukan hanya anakmu. Ia adalah hambanya Allah, punyanya Allah. Dan dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Ingat, dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabinya sakit kalau anak kamu dimarah-marahin kayak begitu. Jadi ibu lagi marah kayak apapun sama anak, jangan sampai doain buruk anak. Kesian. Kesian. Guru-guru saya, orang-orang di Hadramut sana itu, lagi marah sama anak kayak apapun, bahasa paling tingginya. Saat mereka marah, mereka doa gini, Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kamu nak. Paling gitu doang udah. Itu udah mentok, udah marah banget udah. Anaknya udah takut kalau udah orang tuanya bilang begitu. Allah yahdik, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kamu nak. Gak pernah ada ceritanya keluar
kalimat-kalimat yang nggak baik, apalagi sampai nyebut-nyebut nama binatang, itu anakmu, itu umat Nabi Muhammad, itu hamba Allah, jangan sakiti hatinya. Gedein hatinya, gedein. Mah, ujian saya nggak lulus. Oh nggak apa-apa nak, ujian dunia doang kamu nggak lulus, nggak apa-apa. Yang penting ujian akhirat, ujian keimanan kamu lulus ya nak ya. Tenang aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adem nih punya emak kayak begini nih, betul nggak? Ayolah, jadi ibu-ibu yang bikin adem hati anak-anaknya aja. Ngelihat rapot anaknya ada merah, biasa-biasa aja bu. Kamu kayak lupa rapotmu dulu kayak apaan. Sok-sokan marahin anak, ada merahnya 2. Kamu nggak ingat dulu merahmu berapa di rapot 5? Masya Allah, Masya Allah. Yuk hatinya biar yang adem aja. Ngadepin semuanya, ingat dia hamba Allah, dia umat Rasulullah. Tenang. Kalau kamu memperlakukan semua orang dengan baik, nanti semuanya juga akan jadi balasan bagi kamu di akhirat nanti. Seneng akhiratnya insya Allah. Ustazah digalakin sama mertua, yang sabar, biar seneng di akhiratnya nanti. Ustazah saya dijahatin nama ipar, yang sabar, biar seneng di akhiratmu nanti. Ustazah suami saya galaknya ustazah sampai langit ke-7, yang sabar, biar seneng di akhiratnya nanti. Ustazah suami saya galak sih enggak, tapi pelitnya ustazah sampai langit ke-9 kayaknya nih ustazah. Yang biar seneng di mana? Saya kayak gitu bu, apa-apaan saya sabar-sabarin diri saya. Udah aja tuh, udah yang paling enak kita ingetin, nggak apa-apa sekarang sakit, di akhirat biar nggak pernah sakit. Nggak apa-apa sekarang sulit, di akhirat biar nggak pernah sulit. Nggak apa-apa di dunia ditinggalin orang, yang penting di akhirat kita nggak ditinggal sama Nabi Muhammad. Nggak apa-apa. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, yang penting di akhirat biar seneng. Insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Pandang semuanya yang hadir dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Berkahi semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Yang hadir maupun yang sedang mendengarkan kajian saya hari ini, sayangi saja semuanya ya Allah. Hidupkan kami dengan berkah, hidupkan kami dengan indah. Baguskan hati kami ya Allah. Baguskan hati kami ya Allah. Muliakan kami dengan keindahan akhlak ya Allah. Karuniakan ketawaduan, kesabaran, kesyukuran, keimanan, keyakinan dalam hati-hati kami ya Allah. Karuniakan dalam hati kami hati yang penuh cinta kepadamu, kepada Nabi Muhammad, kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para ulama, kepada sahabat Nabi Muhammad, kepada para tabi'in, kepada para ulama sepanjang zaman, kepada para wali-walimu ya Allah. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta kepada siapapun yang mendekatkan kami kepadamu.
Jangan biarkan hati kami ya Allah terjebak dengan kebencian. Jangan biarkan hati kami ya Allah terkotori dengan dendam. Jangan biarkan hati kami ya Allah tergelapkan dengan iri dengki kepada orang lain. Jangan biarkan hati kami ya Allah tersiksa dengan permusuhan kepada hamba-hambamu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang lapang. Jadikan hati kami hati yang mampu bersabar. Jadikan hati kami hati yang mampu bersyukur. Kami mohon padamu ya Allah, jika Engkau lihat di antara kami ada orang-orang yang hatinya begitu kotor sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah-Mu, sehingga sulit untuk Engkau mencintai dia, kami mohon padamu, bersihkan hatinya ya Allah. Bersihkan hatinya ya Allah. Jika Engkau lihat di antara kami ada orang-orang yang begitu sulit untuk menjadi perempuan yang baik, begitu sulit untuk menjadi hamba-Mu yang salehah, begitu sulit untuk dapat mengontrol emosinya, begitu sulit untuk dapat menahan amarahnya, begitu sulit untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain. Kami mohon padamu ya Allah, dengan keberkahan majlis ini, dengan berkah Nabi kami Muhammad yang paling Kau cintai dari seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karuniakan padanya keselamatan hati ya Allah. Mudahkan kami semua untuk jadi baik di sisi-Mu ya Allah. Mudahkan kami buat jadi baik di sisi-Mu ya Allah. Ampuni segenap dosa, tutup segenap aib. Ampuni segenap dosa, tutup segenap aib ya Allah. Jika ada di antara kami orang-orang yang begitu kesulitan untuk menjauh dari dosa, jika ada seseorang di antara kami orang-orang yang begitu sulit menghindari perbuatan-perbuatan dosa, kami mohon padamu, Engkau saja ya Allah yang menariknya dari jurang dosanya. Letakkan ia di belakang Nabi Muhammad, letakkan ia di jalan Nabi Muhammad. Kuatkan hatinya ya Allah, mampukan ia untuk berada di jalan taubat kepadamu ya Allah. Doa yang sama kami mohonkan untuk anak-anak kami. Doa yang sama kami mohonkan untuk saudara-saudari kami. Jika ada di antara mereka yang saat ini berada dalam lembah kemaksiatan, berada dalam jurang-jurang dosa yang dalam, ya Allah, kami serahkan mereka padamu ya Allah. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Tariklah mereka ya Allah. Hulurkan tangan Nabi Muhammad buat mereka ya Allah. Tariklah mereka ya Allah. Bawakan mereka di jalan-Mu ya Allah. Tak ada yang dapat melakukannya kecuali Engkau ya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Jika bahkan kepada Nabi Muhammad Engkau berkata, Engkau wahai Nabi Muhammad tak dapat memberi hidayah kepada orang yang Kau mau, hanya Allah lah yang dapat memberi hidayah
kepada orang yang Allah mau. Maka kami mohon padamu, berikanlah hidayahmu ya Allah kepada kaum kerabat kami, kepada orang-orang yang kami sayangi, kepada semua yang hadir di majelis ini dan keluarga kami semuanya. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kami hingga selamat semua dari kami ya Allah di akhirat nanti. Ampuni segenap dosa, tutup segenap aib, karuniakan kepada kami ya Allah apa yang telah kau berikan kepada hamba-hamba tercinta di sisimu. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, sebab kami belum sanggup kehilangan mereka. Orang tua kami ya Allah yang masih ada di atas muka bumi ini, sehatkan badannya ya Allah. Kami tak sanggup melihat mereka kesakitan ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Mereka telah menyayangi kami di masa kami kecil dulu. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Kami tak lagi mengerti bagaimana cara membahagiakan mereka. Engkau yang mengerti. Kami tak tahu lagi cara membahagiakan mereka. Kami tak lagi tahu cara membuat mereka tersenyum karena apa yang kami lakukan. Tapi Engkau tahu ya Allah. Karenanya kami titipkan mereka semuanya kepadamu ya Allah. Bahagiakan mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Apabila ada di antara mereka yang anaknya saat ini berada di tempat ini, atau yang sedang mendengarkan kajian saya, jika ada di antara orang tua kami yang saat ini berada dalam alam kubur dan sedang berada dalam keadaan yang tidak nyaman, jika ada di antara mereka yang saat ini sedang berada dalam siksa karena perbuatan dosa-dosa mereka waktu hidup di dunia, kami mohon padamu, angkat siksanya ya Allah. Maafkan saja dosa mereka ya Allah. Mereka mungkin tidak mengerti. Mereka mungkin tersibukkan dengan dunianya. Mereka mungkin tak pernah punya waktu untuk belajar agama. Mereka mungkin tidak punya guru mengenalkan mereka kepada baginda Nabi Muhammad. Karenanya kami mohon padamu ya Allah, angkatlah siksaan yang mereka alami ya Allah. Dengan keberkahan majelis ini, bahagiakan sajalah semuanya ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah.
maka bahagiakan sajalah semuanya ya Allah. Kami beriman kepada Nabi Muhammad ya Allah. Maka orang-orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, berikan kepada mereka semuanya syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, kami pun juga memohon untuk semua keluarga kami ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pemurah, seperti apapun dosa-dosa kami dan keluarga kami, jangan pernah jadikan hukumannya adalah tercabutnya iman dari dalam hati kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil